Assalamualaikum, apa kabar kawan-kawan semua. Minggu ini kita buat konten tentang kelulut lagi ya. 2 minggu yang lalu saya ada buat satu pemindahan. Kalau kita tengok kelulut ini aktif, log ini pun besar, tapi di dalam topping ini tiada isi. Jadi kita buat macam yang sebelum nih, pindahkan dia di kotak yang besar saja. Lalu kita ambil dulu corong ini, pas itu kita lekatkan di lubang corong yang baru ya, di tempat yang baru. Kelulut ini saya sudah pelihara hampir setahun ya. Saya kurang pasti berapa lama sudah dia tutup lubang ini. Tengok sampai lipas di dalam pun ada lipas. Jadi kalau ada lipas, semut ataupun serangga-serangga lain di dalam topping ini, dia akan terus tutup lubangnya. Itu sebagai salah satu perlindungan dia juga daripada serangan-serangga lain. Ini kita kasih pecah, kita tengok telur dia di dalam berapa banyak. Kita mau kasih pindah di tempat itu. Nih. Kalau boleh sediakan kotak yang besar ya, macam ukuran yang tempo hari saya buat. Tebalan sekurang-kurangnya 10 cm, lebar paling kurang 35 hingga 40 cm. Barulah sesuai untuk ukuran kelulut itama. Kita dapat perhatikan di sini ruang di dalam log dia itu terlalu besar. Jadi telur semua madu dia di sini. Semua ada di dalam log ya. Jadi dia tidak mau naik topping. Dulu mungkin lubang yang kita sediakan, log yang kita sediakan itu lubang dia kecil ya. Tapi kita kena ingat log ini adalah kayu yang sudah mati. Lama-lama dia akan meruput dan kelulut ini juga dia pandai membesarkan ruang ini dengan cara kayu-kayu ruput yang di dalam ini dia akan bersihkan sedikit demi sedikit, dan lama-kelamaan tempat ini akan menjadi luas. Kita lihat di dalam ini dia sudah mulai dikorek sama kelulut ini. Lihat, lubang dia sudah jadi besar. Ini pun kita boleh nampak di tepi-tepi ini dia sudah korek. Kayu-kayu ruput itu dia buang pergi luar, menjadikan tempat ini semakin lama semakin luas dan besar. Jadi selagi ada ruang kosong di dalam log ini, dia tidak akan naik toppingnya. Corong yang asal tadi kita sudah kasih lekat di tempat yang baru. Nah, sini. Oke, ini kita sudah selesai. Kantong madu yang pecah kita jangan kasih masuk ya, sebab kita mau mengelakkan daripada serangan semut. Kalau ada bibred, bibred itu saja yang kita kasih masuk di dalam untuk bekalan makanan kelulut ini. Kalau ada kantong madu yang masih bagus, kita boleh kasih masuk. Tapi kalau dia sudah bocor atau pecah, jangan kita masukkan ke dalamnya, sebab itu risiko serangan semut akan berlaku. Jadi bila semut sudah masuk sini, bukan madu saja yang dia akan ambil ya, dengan anak-anak kelulut ini juga dia akan jadikan makanan. Jadi apabila kita memindahkan sesuatu koloni, elakkan ada madu yang tumpah di dalam atau memasukkan kantong madu yang sudah pecah. Kita hanya perlu masukkan telur dan beberapa kantong bibred sahaja. Apabila kita memindahkan telur ini di tempat baru, kita jangan mencari ratu dia di sini ya, ataupun membongkar kawasan telur ini biar kita pindahkan begitu saja. Sebaliknya kita akan cari di sini, lihat tuh. Nah, ini dia ratu dia. Nasib baik saya nampak ya. Oke, sekarang ratu sudah ada ya di dalam, sudah masuk di sini. Biasanya ratu itu akan selalu berada di kawasan di dalam telur ini ya. Tapi ada kalanya apabila kita membongkar sesuatu koloni itu, dia akan berusaha untuk lari ya, menyembunyikan diri. Dia akan keluar dari kawasan telur ini. Macam yang tadi kita jumpa dia di log yang kita sudah kasih pecah itu. Kebanyakan kawan-kawan kita tidak berjaya menjumpai. Dia orang berusaha membongkar telur ini untuk mencari keberadaan ratu. Tetapi ratu itu tidak ada di sini. Malah yang ada, kita akan merosakkan telur ini saja kalau kita coba bongkar, cari ratu itu di sini. Kita coba cari di log yang asal dia. Biasa dia akan bersembunyi di sini. Di kawasan pinggir-pinggir ini yang masih ada propolis. Ya, kita pindahkan dulu telur dia, baru kita coba cari ratu itu di sini. Kenapa saya bilang begitu? Sebab sudah banyak kali kejadian saya mengambil koloni dari hutan ataupun memindahkan koloni ke tempat yang baru. Kebiasaannya ratu akan bersembunyi di sini, di tepi-tepi propolis lama ini. Sekiranya kita tidak jumpa dia di sini, sudah tentu dia ada di dalam kawasan telur itu tadi ya. Sekarang kita mau lihat pola perkembangan kelulut yang kita pindahkan 2 minggu yang lalu ini. Sekarang kita buka.
Tuh dia, sudah sebesar nih sarang dia. Perkembangan yang sangat cepat, telurnya juga besar ya. Kita lihat dari sini sampai ke sini, dan sebelah sini juga. Nih, 2 minggu ya, sudah sebesar ini sarangnya. Banyak sekali yang menyerang di topi saya ini ya. Ini pemindahan terakhir yang kita buat hari ini, memandangkan hari pun sudah mendung, macam mau hujan sudah nih. Jadi ini adalah koloni yang datang 2 bulan yang lalu. Telur dia sudah banyak di sini. Sana juga ada. Tadi dia punya topping ini ya. Nih, kita boleh lihat ini bekas topping. Saya buka dia punya dinding dan saya letakkan di kotak yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan yang ini akan lebih berkembang lagi. Yang satu ini kita belum boleh kasih pindah lagi ya. Oke, mungkin itu saja perkongsian untuk kali ini. Ikuti video-video saya yang seterusnya. Kita berkongsi tips cara-cara bagaimana menternak kelulut. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di konten yang akan datang. Assalamualaikum.